Ya, siap-siap. Oke, baik. Karena sudah ada beberapa teman di sini, kita bisa mulai saja ya, Kak Khairul. Oke, baik. Sekali lagi, selamat sore untuk teman-teman semua. Selamat datang di acara kelas belajar ke-24 ya dari Beasiswa Timur. Dan hari ini kita lagi kolaborasi sama kakak-kakak dari Yayasan Koukalbe yang akan mengenalkan tentang beasiswa Jitu Profesi. Oke, yang pertama perkenalkan saya Tika dari tim beasiswa ini akan jadi moderator untuk sesi kelas belajar ke-24. Dan di sini sudah ada narasumber kita, Kak Koirun. Oke, mungkin saya langsung saja ya memberikan layar dan waktu untuk Kak Koirun bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih banyak waktunya Katika yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Beasiswa Timur sudah mengundang kami dari Yayasan Kokalbe. Sebelumnya perkenalkan saya Koirun, program spesialis di Yayasan Kokalbe dan hari ini diberi kesempatan sama tim Beasiswa Timur untuk berbagi nih informasi mengenai beasiswa yang sedang kita buka, yaitu beasiswa Jitu Profesi. Mungkin itu saja, Kak Tika, untuk perkenalan awalnya. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentunya ya, dan juga saling belajar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Koirun. Oke, baik. Mungkin teman-teman sini ada yang juga memperkenalkan diri, kira-kira dari mana atau asal kampusnya. Boleh, boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat, silahkan. Mau langsung unmute juga boleh. Adakah teman-teman yang mau kenalan? Halo Oke, Kak Kak, Nur boleh. Halo, selamat sore. selamat Perkenalkan sore. saya Nur Wahyuni Arifin dari Universitas Halu Oleo Kendari. Siap, Kak. Dari Jurusannya jurusan apa nih? saya dari program studi apoteker. Siap, siap. Oke, terima kasih, Kak Nur. Salam kenal. Ya, salam kenal juga buat kakak-kakak semua. Ada lagi kah teman-teman yang lain? Masih malu-malu kali ya, Kak Tika, karena masih belum panah. Iya nih, Kak. Oh iya, di sini ada Kak Cica. Halo Kak Cica, selamat sore. Halo Kak Tika, Kak Koirun, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi bersama Beasiswa Timur ya. Mudah-mudahan info session sore hari ini bermanfaat buat teman-teman yang mau melamar. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak Cika. Oke, baik teman-teman, karena ini kayaknya teman-teman masih malu-malu nih yang lain. Mungkin kita bisa langsung saja ya, biar waktunya lebih banyak di Kak Koirun dan teman-teman bisa mungkin ada pertanyaan mengenai beasiswa ini, bisa langsung sama Kak Koirun. Oke, layar dan waktunya saya persilakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Tika. Izin untuk berbagi ini apa biasanya manggilnya apa nih kalau di Beasiswa Timur untuk kakak-kakak semua? Ada panggilan khusus nggak? Oh, nggak ada sih Kak, cuman panggil kakak-kakak, teman-teman aja. Oh, siap kalau gitu. Izin ya.
Semoga kelihatan teman-teman semua. Kita slideshow. Ini aku lagi coba format baru. Jadi teman-teman kalau misalnya agak melihatnya berbeda atau kurang ini kasih tahu aja ya di chat ya. Aku pengennya sih sesi ini namanya juga kelas belajar ya. Jadi di kelas ini semoga sahabat aku kalau di kakak biasanya panggil teman-teman sahabat kakak, tapi ya udah kakak panggilnya teman-teman ya di sini dan kakak-kakak sekalian. Jadi karena ini kelas belajar, jadi pengennya teman-teman juga bisa terbuka aja, saling dua arah ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Nanti juga ada sesi ya, Katika ya di akhir sesi tanya jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung di chat juga boleh. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaannya teman-teman semua. Nah, jadi di sini aku dapat kesempatan dari Beasiswa Timur untuk mengenalkan program beasiswa Jitu Profesi. Nah, apa sih beasiswa Jitu Profesi? Pasti yang penasaran ya. Tapi sebelum itu mungkin aku ingin kenalan dulu nih sama teman-teman. Sebenarnya kalau mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu nih tentang ya apa itu Yayasan Kokalbe. Nah, jadi Yayasan Kokalbe ini organisasi filantropi teman-teman dan didirikan oleh keluarga Ko yang kebetulan juga pendiri dari PT Kalbe Farma. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di sini dari bidangnya kesehatan pasti pernah dengar ya salah satu perusahaan farmaseutical di Indonesia. Nah, kita sudah didirikan dari 2007, tapi untuk beasiswanya sendiri kita memberikan beasiswa itu dari tahun 2011 ya. Dan berbagai jenjang nih sahabat teman-teman semua. Dan memang fokusnya itu untuk pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan ya. Karena kita percaya bahwa dengan pendidikan itu punya kekuatan yang kuat banget ya dan juga transformatif. Ini sejalan juga dengan organisasi Beasiswa Timur tentunya ingin uh, memberikan akses gitu ya kepada teman-teman yang ada di Indonesia Timur khususnya itu ke pendidikan yang lebih berkualitas gitu. Jadi memang kita sudah memberikan beasiswa dan khususnya untuk memberikan akses pendidikan ke daerah-daerah yang terpencil tentunya. Nah, apa aja nih kalau misalnya dari dampaknya di Yayasan Kokalbe, kita itu sudah memberikan beasiswa kepada 991 total awardee-nya nih per data di Juni 2024 dan tentunya terus bertambah karena kita punya berbagai program setiap tahunnya. Dan 93% penerima beasiswa kami adalah perempuan dan tersebar di 35 provinsi seluruh Indonesia gitu ya. Dan juga untuk sekarang aktif studentnya atau mahasiswa yang aktif itu di 518. Dan juga kalau untuk institusi pendidikannya kita sudah memberikan akses pendidikan dan teman-teman kami atau penerima beasiswa kami itu sudah mengenyam pendidikan di 231 institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, di sini jenjangnya kita ada dari SMK, D3, S1, dan sekarang kita lagi merambah tentunya ke jenjang profesi. Makanya jenjang profesi itu ada nih dengan program Jitu Profesi. Gitu. Nah, kalau untuk beasiswa Jitu Profesi sendiri, dikarenakan kita tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya dari tenaga kesehatan itu banyak sekali ya lulusan S1-nya gitu. Tetapi distribusinya ke daerah-daerah yang memang membutuhkan itu masih kurang, ya enggak? Masih sangat sentralisasi di daerah-daerah yang lebih urban ya, atau provinsi-provinsi yang memang sudah maju atau padat penduduknya gitu. Nah, akhirnya kita merasa bahwa sebagai upaya untuk bisa mempertahankan pendidikan dan Saya aksesnya pun
kita akhirnya menginisiasi program Gitu Profesi ya, di mana tujuannya adalah mengembangkan kapasitas serta meningkatkan nih keahlian dari tenaga kesehatan khususnya teman-teman yang ada di provinsi terluar gitu, agar teman-teman bisa melalui pendidikan profesi dan juga memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat gitu. Nah, berikut adalah posternya dan juga ada lini masa terbaru. Kita lagi buka sampai 20 September 2024 gitu. Dan sahabat kakak nantinya teman-teman akan melalui beberapa seleksi. Pertama yaitu seleksi administrasi ya, semuanya dilakukan secara online. Lalu di administrasi itu setelah itu wawancara. Nah, setelah wawancara kita akan umumkan hasilnya dan nanti teman-teman akan yang dinyatakan lulus akan melalui proses namanya registrasi ulang dan onboarding sebelum nanti orientasi di bulan November. Jadi ini dan di sini ada informasi mengenai buku panduannya dan juga formulir pendaftarannya nanti juga akan aku sebarkan di akhir juga. Nah, tadi sudah sempat ya aku sedikit bilang tentang apa tujuan dari beasiswa Gitu Profesi, tapi di sini izinkan aku untuk menekankan kembali nih untuk tujuan dari beasiswa ini. Tadi sudah disebutkan untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas tentunya ya bagi penerima beasiswa dan khususnya untuk dari tenaga kesehatan. Meningkatkan akses nih terhadap pendidikan profesi karena masih banyak sekali juga kan yang belum bisa mengakses pendidikan profesi karena tentunya nggak semua universitas punya pendidikan profesi, lalu juga untuk biayanya dan lain-lain. Nah, selain itu juga kami itu punya pilar nih gitu yang kita itu junjung tinggi nilai-nilai kami di mana kami berharap semua tenaga kesehatan atau penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe itu memiliki nilai-nilai ini. Apa aja sih nilai-nilainya? Disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Serta inginnya juga bisa mandiri agar bisa mengembangkan daerahnya. Karena kan kita ingin ya, salah satunya kan tadi masalahnya adalah distribusi tenaga kesehatan itu masih belum merata. Nah, makanya kalau misalnya kita punya program yang menargetkan daerah-daerah tertentu, jadinya kita berharap penerima beasiswa akan bisa berkontribusi lagi nih dan mengembangkan daerahnya. Ya. Oke, dan jadi di situ sahabat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan karena kita ingin meratakan daerah-daerah ya dan juga mengurangi distribusi kesenjangan, tadi salah satu tujuannya juga, maka dari itu kita mempunyai list daftar target daerah, yaitu kita ada di 20 daerahnya, ada di Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan, dan Utara, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga di Papua. Nah, pengen nih mungkin di chat bisa dikasih tahu teman-teman di Beasiswa Timur ini dari daerah mana aja. Yuk, coba aku pengen cek dulu. Mungkin aku bisa tahu nih dari mana aja teman-teman semua. Bisa silakan ditaruh di kolom chat ya, daerah mana aja. Lalu juga beasiswa jenjang profesi ini itu menargetkan 6 bidang studi ya. Jadi apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, nurse dan juga psikologi klinis. Wah, Papua Barat, ada dari Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalteng, Sulawesi Tenggara. Wah, seru banget. Terima kasih banyak. Semoga ini informasinya bisa disebarluaskan ya kepada teman-teman lainnya juga. Nah, sekarang nih ke tempat yang paling ke penjelasan yang paling mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman semua, yaitu persyaratannya apa aja sih untuk mendaftar ke beasiswa ini.
Nah, untuk persyaratannya sendiri, teman-teman harus warga negara Indonesia, tentunya. Lalu juga harus perempuan, usianya 22 sampai 27 tahun pada saat mendaftar, ya, yang bisa dibuktikan nanti dengan kartu tanda penduduk, karena itu sebagai salah satu syarat administrasi. Lalu teman-teman di sini harus sudah lulus dulu program sarjana atau sarjana terapannya dengan nilai IPK minimal 3,50 dari indeks skala 4 ya. Lalu juga kalau misalnya udah lulus gitu, itu boleh. Lalu juga yang sekarang sedang ongoing, masih di semester 1 untuk bidang studi yang sudah disebutkan gitu, ongoing studi profesinya atau jenjang profesinya juga boleh ikutan untuk melamar ya. Terus teman-teman yang memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif dan juga komitmen nih untuk ingin berkontribusi khususnya positif ke daerahnya, aku sangat mengencourage atau mengajak untuk teman-teman untuk mendaftar. Nah, persyaratannya apa aja nih ya? Nah, ini ada di buku panduan lebih jelasnya, tapi sedikit untuk memberitahukan di sini. Persyaratan beberapa dokumennya adalah yang pertama adalah untuk menulis esai nih, menulis esai motivasi kenapa gitu mengikuti beasiswa Jitu Profesi program ini, dan juga rencananya apa sih kontribusi untuk setelah perkuliahan nanti. Nah, itu dituliskan minimal 350 sampai 500 kata. Boleh diketik, boleh tulis tangan. Ya, nanti tinggal di-scan lalu di-upload ke pendaftaran online pendaftarannya. Lalu juga selain itu, selain esai motivasi, teman-teman harus buat video pendek, maksimalnya 2 menit aja nih. Ya, 2 menit aja atau kurang dari 2 menit, di mana teman-teman harus menjawab pertanyaan siapa sih gitu ya, siapa sih kamu dan hal apa yang dapat kamu kontribusikan ke daerahmu setelah studi. Jadi di situ boleh modelnya selfie gini gitu ya, langsung aja video, tidak perlu harus diedit-edit, langsung diutarakan siapa diri kamu dan hal apa yang kamu ingin kontribusikan ke daerahmu ya. Jadi video ini tentunya kita harapkan kontennya informatif ya, langsung menjawab pertanyaan yang kita sudah berikan gitu ya, dan tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan maupun politik ya. Lalu setelah itu pengambilan videonya boleh terserah, boleh pakai handphone aja, boleh mau pakai kamera dan lain-lain terserah. Nah, selain itu tapi jangan lupa untuk diunggah ya, diunggah ke sosial media, salah satu sosial medianya pendaftar atau calon penerima beasiswa. Boleh ke Instagram, boleh ke Facebook, boleh ke YouTube dan lain-lain. Nah, nanti jangan lupa kita di tag di akun media sosial kami @yayasankokalbe. Ini adalah akun handle kami di semua sosial media kami, dan sertakan 4 tagar ya, 4 tagar ini tagar hashtag Yayasan Kokalbe, tagar lagi atau hashtag YKK, tagar lagi beasiswa Jitu Profesi, tagar lagi Jitu Profesi 2024. Dan pastikan akun media sosial sahabat kakak itu mengunggah video itu bisa diakses ya, atau tidak diprivasi atau tidak terkunci. Nah, nanti setelah unggahannya itu linknya atau tautan unggahan dokumennya itu nanti di-copy ke link pendaftaran gitu nanti. Oke, jadi itu 2 hal yang penting gitu ya untuk disertakan dalam persyaratan pendaftaran. Nah, selain itu apalagi sih Kak? Ada juga dokumen administratif lainnya ya. Yang jelas sahabat Kakak harus melengkapi formulir online di link atau tautan yang ada di layar, scan KTP, scan kartu keluarga, pas foto ya,
filenya bentuknya JPEG gitu ya, 4x6. Nah, pas foto ini berlatar nya boleh warna apa aja, yang penting polos ya. Scan ijazah dan transkrip nilai. Kalau ditanya misalnya, Kak, aku belum ada nih ijazahnya, boleh pakai SKL ya, sahabat kakak. Jadi atau teman-teman, jadi pakai sementara surat keterangan lulus aja itu bisa ya. Dan berikan transkrip nilainya. Lalu juga apalagi CV, harus ada CV ya, dilampirkan biar kita tahu teman-teman ini aktif organisasi atau pengalamannya apa aja. Karena kita tahu teman-teman pasti ada yang sudah bekerja atau misalnya punya pencapaian-pencapaian lainnya yang kita ingin tahu gitu. Dan juga melampirkan surat rekomendasi ya. Nah, surat rekomendasi ini boleh sahabat kakak dapat dari pembimbing akademik ataupun atasan tempat bekerjanya sahabat teman-teman atau sahabat kakak, dan juga atau organisasi di mana calon pendaftar apa calon penerima beasiswa atau pendaftar itu terafiliasi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di sini punya organisasi kayak ikatan-ikatan alumni atau ikatan organisasi kemasyarakatan, boleh bisa minta tolong mendapatkan surat rekomendasi dari mereka. Nah, di sini juga ada link tautan untuk coba lihat contoh formatnya seperti apa, bisa diikutin gitu. Dan juga melampirkan surat aktif mahasiswa, tapi kalau untuk pendaftar yang lagi ongoing sekarang gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada nih tadi ya, kalau nggak salah Kak Nur tadi sedang sudah berkuliah di jenjang profesinya. Nah, jadi bisa melampirkan surat aktif mahasiswanya. Jadi kita tahu kalau misalnya teman-teman sudah sedang melangsungkan studi profesinya. Tuh. Mungkin dari sini kalau ada pertanyaan, silakan ya, aku coba jawab. Oh, belum ada ya. Oke. Nah, di sini aku apa namanya ingatkan kembali, ini ada contoh format rekomendasinya. Teman-teman bisa SS ataupun langsung aja, di situ ada QR-nya bisa di-scan. Di sini juga ada di buku panduan ya. Yang paling penting di surat rekomendasi ini harus diterbitkan tahun ini ya. Jadi nggak boleh tahun kemarin, tapi tahun ini. Dan pemberi rekomendasi secara jelas memberikan rekomendasinya tentang gambaran prestasi dan karakter dari pendaftar beasiswa tersebut ya. Jadi bukan cuma hanya surat ya saya merekomendasikan Tika gitu ya, atau memberikan Tika untuk mendaftar program beasiswa Jitu. Udah gitu aja, nggak gitu. Tapi di situ benar-benar menuliskan karakternya seperti apa sih, kenapa sih pendaftar ini perlu direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang penting, karena kita ingin lebih kenal penerima beasiswa kami lebih dekat gitu ya. Terus, nah gimana nih tipsnya Kak untuk nulis esai ya? Untuk menjawab tadi ya pertanyaan yang kalian harus isi, apa teman-teman harus sertakan adalah esai minimal 350 sampai 500 kata ya, yang dituliskan, boleh diketik, boleh ditulis tangan, nanti di scan tentunya dan akan diupload gitu atau diunggah pada formulir pendaftaran. Tapi apa nih yang harus dituliskan gitu ya di dalam situ, karena esainya adalah menjawab tadi tuliskan esai motivasimu mengikuti program beasiswa Jitu Profesi dan juga rencana kontribusimu pasca studi, maka teman-teman dan kakak-kakak semua, kami memberikan tips untuk bisa menuliskannya dengan metode SMART ya. Jadi metode ini tuh akan lebih efektif untuk dalam menjawab
pertanyaan esai tadi gitu ya. Dan juga sistematis gitu ya. Jadi sahabat kakak jelas nih bisa mengasih tahu rencananya karirnya teman-teman sahabat kakak semua tuh seperti apa ya. Jadi SMART itu apa sih Kak ya? SMART itu ini akronim buat teman-teman mungkin mungkin di sini sahabat kakak dan teman-teman sudah mulai sudah mengenal ya, tapi ini izinkan aku untuk mengingatkan kembali. Jadi SMART itu specific, measurable, achievable, relevan dan time bound ya. Jadi saat nanti sahabat kakak atau teman-teman semua dan kakak-kakak menuliskan ya rencana menjelaskan motivasi dan rencana kontribusinya itu harus spesifik ya, detail. Jadi jangan umum. Ya, sebisa mungkin spesifik mungkin ya. Saya ingin mengedukasi masyarakat daerah saya itu terlalu general ya. Harus lebih spesifik lagi, edukasi apa ya kan, terus habis itu di mana dan lain-lain. Itu semakin spesifik akan semakin baik gitu ya. Lalu apalagi nih, ada measurable ya kan. Measurable berarti kontribusinya nih bisa diukur gitu, bisa dicek juga nih sama kami sebagai pemberi beasiswa, progresnya seperti apa sih gitu ya, tujuannya apa gitu. Jadi kita bisa lebih gampang untuk apa kebayang juga gitu sebagai yang penilai. Lalu achievable. Jadi buat rencana kontribusi itu harus realistis ya kan. Pastikan teman-teman di sini karena diberikan 350 sampai 500 kata untuk menuliskan esainya. Jadi di sini bisa dijelaskan juga langkah-langkahnya tuh apa sih, rencana kontribusinya dan tujuannya apa. Lalu relevan. Relevan rencananya ini harus relevan dengan kebutuhan yang di masyarakat ya kan, atau daerahnya teman-teman, bidang studinya teman-teman apa, keahlian yang dimiliki apa gitu kan. Jadi harus relevan dan juga ada batasan waktu atau time bound. Nah, ini bakal keren banget kalau teman-teman dan sahabat kakak semua bisa menuliskan esainya dengan metode ini. Gitu. Menjawab esainya dengan metode ini. Oke. Nah, untuk skemanya atau benefitnya apa aja sih gitu ya untuk jitu profesi ini. Oke, ini juga penting nih, banyak yang ditanyakan tentunya pasti. Beasiswa jitu profesi ini diberikan kepada penerima beasiswa kepada penerima beasiswa untuk melanjutkan studi profesi tadi ya, sudah disebutkan 6 bidang. 6 bidangnya apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, nurse, dan psikologi klinis ya. Durasi pemberian beasiswa itu maksimum 4 semester di jenjang studi masing-masing. Karena kan di setiap jenjang studi beda-beda ya. Kami memberikan maksimum 4 semester. Lalu penerima beasiswa dapat berkuliah di institusi apapun ya. Boleh di negeri, boleh di swasta seluruh Indonesia ya. Jadi salah satunya kami di istimewanya di Yayasan Kokalbe, kalau memberikan beasiswa, kami memberikan beasiswa boleh di institusi manapun. Dan target bidangnya tadi sudah ini sesuai ya dengan target bidang yang program tersebut. Lalu juga penerima beasiswa akan mendapatkan program pengembangan kapasitas dan juga program mentoring. Lalu juga akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Oke, itu dan benefitnya selain itu adalah beasiswanya akan mendapatkan bantuan dana pendidikan dengan batas maksimal 10 juta rupiah per semester ya, di mana dana tersebut meliputi satu, dana sumbangan pengembangan institusi bagi teman-teman yang masih ada di semester 1 atau baru mau masuk, itu semua dapat. Lalu dana uang UKT pada setiap semesternya, lalu biaya ujian kompetensi di semester akhir pada akhir saat penerima beasiswa akan melaksanakan ujian kompetensi dari pihak perguruan tinggi.
Dan juga selain itu penerima beasiswa juga akan mendapatkan bantuan penunjang pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta 1,2 juta rupiah, 200.000 rupiah di setiap semesternya ya. Itu adalah komponen benefit beasiswa yang akan diberikan oleh Yayasan Kokalbe dalam program Jitu Profesi ini. Nah, kondisi umumnya seperti apa sih untuk penerima beasiswa Jitu Profesi Jitu 2024? Pertama, beasiswa akan diberikan selama penerima beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa. Tentunya ya, jangka waktunya maksimal 2 tahun yang terbagi dalam 4 semester untuk jenjang profesi sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Lalu juga Yayasan Kokalbe tidak memberikan bantuan teknis, mengisi dan melengkapi berkas untuk proses seleksi administrasi beasiswa Jitu Profesi, serta pendaftaran ataupun seleksi perguruan tingginya. Jadi kami meminta penerima beasiswa untuk melakukan pendaftaran dan seleksi perguruan tinggi sendiri. Ya. Pemberian beasiswa terhitung dari tanggal ditandatanganinya perjanjian beasiswa oleh penerima beasiswa. Keberlanjutan pemberian beasiswa akan ditinjau setiap periode per semesternya berdasarkan partisipasi wajib dalam program pengembangan kapasitas dan pencapaian akademik dengan ketentuan, yaitu IP semester minimumnya harus 3,30 ya pada skala 4. Dan juga teman-teman diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam pengembangan kapasitas ataupun dan juga bimbingan mentoringnya. Itu dan selain itu selama masa pemberian beasiswa kami tidak mengizinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun, tentunya di luar dari kalau misalnya ada kahar ya. Kalau kahar kan seperti ada ada bencana ataupun wabah. Nah, itu kita akan bisa diskusikan kembali tentunya. Lalu penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Jadi kalau misalnya Kak Tika tadi dapat beasiswa gitu ya dari Yayasan Kokalbe, terus habis itu pengen dipindahin ke adiknya atau sepupunya, nah itu nggak bisa ya. Penerima beasiswa tidak diperkenankan juga untuk mengajukan pergantian perguruan tinggi selama perjanjian beasiswa berlaku. Jadi contoh kalau misalnya sudah dapat Uncen dan memang kita sudah memberikan beasiswa nih semester 1 di Universitas Cendrawasih gitu ya di Jayapura, tapi terus habis itu tiba-tiba pengen ke Unipa. Nah, itu nggak bisa ya. Pasti nanti Unipa atau Universitas Papua yang ada di Manokwari, nah itu nggak bisa gitu ya. Dan juga apabila penerima beasiswa mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penerima beasiswa selama masa pendidikannya, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh dana pendidikan yang telah dibayarkan kepada perguruan tinggi dan yang diterima dari pemberi beasiswa sejak awal perkuliahan selambat-lambatnya 14 hari kerja. Nanti ini kondisinya tertuang pada buku panduan dan juga perjanjian beasiswa tentunya ya. Dan penerima beasiswa akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian selama proses pendidikan dan lain-lain yang berdampak pada panjangnya masa studi dari yang direncanakan. Contoh, maksudnya gimana sih Kak? Jadi ada nih misalnya gagal mendapatkan nilai yang tidak lulus dalam satu mata pelajaran misalnya dan diminta untuk kampus untuk mengulangnya kembali gitu ya. Tetapi tidak pada masa di luar dari masa yang kita sudah tentukan atau maksimum 4 semester itu. Nah, itu nanti akan di luar dari tanggung jawab Yayasan Kokalbe karena sudah di luar dari masa jenjang studi yang sudah diberikan kayak gitu. Jadi bisa tuh kadang-kadang ada semester pendek lah dan lain-lain. Nah itu di luar dari Yayasan Kokalbe kalau misalnya memang karena kesalahan dari penerima beasiswanya seperti gagal ya nggak lulus mata pelajaran tersebut mata kuliah tersebut misalnya.
Jadi mungkin kalau misalnya itu kita bisa bahas selanjutnya di tanya jawab. Nah, aku ingin mengajak sahabat kakak semua untuk daftar sebelum 20 September 2024 melalui link tersebut dan juga QR di bawah ini. Mungkin itu aja informasinya dan sahabat kakak boleh silakan teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bisa email kami ke beasiswajitu@yayasankokalbe.org ataupun bisa mengontak nomor WhatsApp yang ada tertera di sini di 0812 1200 4937. Mungkin itu saja informasi yang singkat dari saya. Saya kasih waktu dan tempatnya kembali mungkin untuk Katika. Silakan Katika. Halo Katika. Halo. Halo Katika. Sinyalnya ini ya ada bermasalah ya. Oke, mungkin aku izin untuk membantu ya. Mungkin Katika lagi suaranya sudah bisa belum Katika? Ini ada pertanyaan dari Anggi Fitriani dari Kalimantan Tengah. Halo, salam kenal ya Anggi. Kebetulan saya telah menjalani kuliah profesi dan selama kuliah profesi waktu yang ditempuh hanya 2 semester untuk profesi bidan di Poltekkes. Kemudian jika saya lolos, apakah pembayaran SPP semester 1 yang telah berjalan bisa diklaim? Iya, betul. Anggi, untuk sekarang yang untuk semester 1, Anggi juga semester 1 kan ya sekarang karena ganjil ya harusnya masuknya. Buat sahabat kakak yang lagi ongoing maksimum semester 1 itu akan masih semester 1 pada saat kita menyatakan sahabat kakak atau teman-teman lulus dari beasiswa kami, maka itu bisa di reimburse sesuai dengan persyaratan dan ketentuan tentunya. Bukan klaim sih kalau misalnya di kami modelnya adalah kita disbursi, jadi di reimburse gitu dan nanti persyaratan dan ketentuannya ada. Mungkin itu Kak Anggi, semoga menjawab ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya Kak Tika udah bisa suaranya? Ya, udah Kak. Sudah kedengaran? Oke, kedengeran sekarang. Sorry, tadi jaringan. That's okay. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya atau mungkin Kak Anggi ada yang mau ditanyakan langsung? Boleh Kak, ini mungkin nggak ada yang di PPT tadi ya Kak. Kalau misalnya boleh ngasih spill kira-kira kriteria penilaian yang bakal atau yang krusial jadi penilaian dari yayasan kira-kira apa aja ya Kak? Kalau boleh di spill. Kasih. Oke, iya sama-sama. Thank you Anggi. Pertama, ini penting banget sih. Mungkin aku nggak tahu, mungkin di sini baru pertama kali mendaftar beasiswa atau misalnya masih masih awal-awal gitu ya. Jadi pertama kelengkapan dari administrasi dan kelengkapan dari profil pendaftaran. Maksudnya formulir pendaftaran itu penting banget. Itu pertama, harus lengkap ya. Itu kelengkapan itu kita pastinya apa namanya dinilai, lalu juga isinya gitu ya. Jadi tadi esai pun kalau misalnya sudah mengerjakan esai, tapi esainya isinya seperti apa ya. Kita ingin melihat komitmen dan juga motivasi itu satu. Tapi rencananya apa nih ke depannya Kak Anggi? Gitu ya, setelah menjadi misalnya sudah menjadi apoteker atau sudah menjadi bidan gitu ya apa gitu ya karena kan banyak sebenarnya kan aku
aku tahu jumlah bidan di Indonesia tuh banyak banget gitu ya. Nah, tapi kita pengen lihat nih apa yang membuat berbeda setelah misalnya Kak Anggi atau Kak Hartini atau Kak Tika atau siapa ya yang lain-lain sudah mendapatkan jenjang profesi ini gitu. Nah, terus juga di video sama untuk terus untuk menjawab ya Kak Anggi, maksudnya menjawab pertanyaannya siapa sih ini Kak Anggi ya, dan juga apa nih kontribusi ke daerahnya. Nah, itu dibuat sesuai dengan ketentuan, yaitu tadi diingat ya kalau esai 350 sampai 500 kata, terus juga kalau misalnya video ya cuma kurang dari 2 menit dan juga otentik gitu ya. Itu memang Kak Anggi yang ngerjain, jangan sampai chat GPT itu udah ketahuan banget soalnya kita punya sistem bisa langsung ngedetect. Terus juga ya persyaratan-persyaratan lainnya seperti misalnya nilai sebelumnya harus berapa gitu ya. Seperti itu sih Kak Anggi, semoga menjawab. Tentunya kita ingin lihat jiwa kepemimpinannya ada. Ya tadi ya kita pengen lihat itu ada terlihat dari CV-nya, dari semua yang teman-teman sudah tuliskan dalam formulir dan juga dokumen-dokumen yang dilampirkan. Kepemimpinan apa sih inovasinya nih gitu, pengen jadi bidan kayak gimana sih gitu ya yang membuat berbeda gitu, dan juga tentunya care nggak sih sama daerahnya gitu sih. Semoga menjawab ya. Karena kan udah bukan S1 lagi ya, atau maksudnya bukan lulusan SMA. Jadi pastinya kan kita pengennya ngelihatnya teman-teman juga lebih 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 kritis, lebih memiliki kemampuan analisis juga gitu terhadap daerahnya teman-teman. Mungkin itu semoga menjawab Kak Anggi. Kalau ada pertanyaan lain, aku sangat terbuka. Oke, terima kasih Kak Anggi. Pas ya Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, baik. Di sini di kolom chat ada yang bertanya lagi Kak dari Kak Yolanda. Saya bantu ya Kak. Yang pertama itu ditanyakan bahwa untuk persyaratan itu kan minimalnya 22 tahun. Nah, tahun ini tuh Kak Yolanda baru 21 tahun Kak, tapi sekarang lagi menempuh pendidikan di semester 1 profesi apoteker. Nah, apakah itu bisa mendaftar beasiswa ini? Lalu yang kedua, eh, untuk surat rekomendasinya itu kalau mahasiswa apakah harus dari dosen pembimbing akademik atau bisa juga dari dosen pembimbing lomba atau mungkin dosen pembimbing skripsi yang lebih dekat. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertamanya, silakan Kak Yolanda untuk mendaftar ya, karena Kak Yolanda kan sudah masuk ke jenjang, masuknya yang ongoing jenjang ya. Jadi boleh silakan mendaftar. Dan pastikan sekarang di semester 1. Terus juga untuk pertanyaan selanjutnya, untuk yang bisa memberikan rekomendasi, saya harapkan yang memberikan rekomendasi itu memang dekat dengan teman-teman gitu ya, tentang kakak-kakak semua. Jadi bisa memberikan rekomendasinya tuh benar-benar tulus gitu ya, Katika, bukan hanya uh, hanya administrasi gitu. Jadi boleh pembimbing manapun, pembimbing akademik tentunya, boleh yang pada saat S1, boleh juga yang sekarang kalau memang sudah dekat ya, silahkan boleh keduanya. Boleh pilihan ada di tangan dari pendaftar. Terima kasih, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Yolanda? Sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih banyak. Ya, Oke, siap. mungkin informasi Jangan tambahan lupa Kak. mendaftar. Ya, benar. Katika, mungkin informasi tambahan lagi buat sahabat kakak atau teman-teman dan kakak-kakak yang sekarang baru aja lulus ya, terus baru lulus dari bidang studi yang sudah di program ini gitu. Jangan khawatir karena kami akan tetap menerima dan juga teman-teman masih kita tunggu sampai tahun depan nih, awal Maret, di Maret, bulan Maret tahun depan masih bisa mencari perguruan tingginya untuk jenjang profesi gitu, karena kan mungkin masih banyak yang belum sudah tutup ya sebelumnya, atau misalnya belum buka dan lain-lain gitu. Jadi tahun depan pun masih kita tunggu dan terima.
Oke, adakah lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada mungkin coba dari saya ya Kak. Saya tuh penasaran kan kalau misalnya ada beasiswa, terus pasti orang tuh bertanya-tanya kayak, oh kalau misalnya saya lamar di sini, kayaknya saya harus misalnya kayak ada kontribusi apa sih setelah menerima beasiswa ini? Apakah memang saya harus bekerja di tempat A atau B? Itu pasti kan juga bertanya-tanya. Mungkin kayak misalnya teman-teman yang mendaftar ini dari Papua dan mereka lagi kuliahnya contohnya di Jawa. Apakah setelah menerima beasiswa ini kayak mereka memang harus kembali mengabdi di kampus mereka atau mungkin bisa kembali ke Papua? Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaan menarik banget nih. Nah, kalau misalnya boleh menjawab, em, kita tidak ada ikatan dinas ya. Jadi kalau untuk pekerjaan setelah selesai kuliah gitu ya, itu boleh bekerja atau menempuh karir dimanapun. Ya, itu satu. Tapi apa sih yang kita inginkan? Yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang sekarang ini kita sangat apa namanya mengencourage tentunya untuk di daerahnya masing-masing. Tapi memang kita tidak pungkiri kalau misalnya sekarang seperti yang tadi Katika bilang ya, sekolah lagi di Jawa nih Kak, belum bisa langsung balik ya A B C D gitu ya. Kita sekarang banyak model-model pemberdayaan masyarakat tentunya ya, dan itu kita bisa diskusikan karena nanti pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu nanti sesuai dengan proposal yang diberikan. Maksudnya proposal dari pendaftar. Nanti pada saat udah masuk jadi penerima beasiswa, nanti di akhir semester kita minta proposal, di mana nanti kita tentunya akan ada diskusi dan juga ketentuan-ketentuannya itu kan nanti setelah apa setelah bekerja gitu. Maksudnya bukan setelah bekerja, setelah lulus gitu. Gitu. Semoga menjawab Katika. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Aduh, mantap nih, teman-teman. Tidak ada ikatan dinas ya. Jadi, jangan hanya berhenti didengar sosialisasi ini, tapi jangan lupa daftar juga. Takutnya kelewat di tanggal 20 September. Biasanya kan kayak, oh iya, kita ngisi formulir, siapin semuanya. Kayak, oh ya nanti dulu cicil-cicil. Ya, kelewat tanggalnya. Jangan lupa ya, teman-teman, karena menurut saya sih beasiswa ini, saya baru tahu ya, pribadi saya baru tahu dari grup beasiswa Timur ini. Tapi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar, tapi belum sempat mendaftar atau yang mau mendaftar, boleh silakan. Oke, Kak, masih ada dua pertanyaan lagi dan kita masih punya waktu sedikit. Oke, jadi di sini ada dari Kak Nur. Izin bertanya, Kak, IPK saya, IPK S1 saya cuma 3,34, tapi sedang menempuh pendidikan di program profesi apoteker. Apakah saya bisa mendaftar? Kalau bisa daftar bisa ya. Semua semua terbuka untuk daftar gitu ya. Maksudnya untuk daftar. Tapi kalau misalnya nanti di pertanyaannya adalah apakah akan lulus gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya untuk nilai nilai ini sangat krusial buat kami gitu. Jadi memang itu akan menjadi apa penilaian gitu untuk itu gitu. Dan persyaratan minimum persyaratan pendaftaran kami memang di IP kumulatifnya itu di 3,5. Dan jangan berkecil hati ya, teman-teman sahabat, teman-teman semua. Ini semua persyaratan dari program itu sudah dipikirkan matang-matang tentunya, dan juga ternyata kami malah pada saat ini ketika kita menemukan banyak sekali teman-teman dari timur Indonesia, ya kan, kalau misalnya sering dibilang lu biasanya pendidikannya tuh kurang apa, banyak banget nilainya bagus-bagus ketika nilainya tuh 3,5, jadi bangga banget gitu aku ngelihatnya gitu ya. Untuk kesempatan masih terbuka luas tentunya, dan dari Yayasan Kokalbe juga beasiswa Juti Profesi ini baru dibuka tahun ini, dan tentunya akan semakin banyak kesempatan-kesempatan kemudian hari. Dan juga kalau di Yayasan Kokalbe itu kita selalu belajar ya Katika ya, selalu belajar, sama nih namanya kelas belajar gitu ya. Kita selalu juga belajar untuk untuk apa
bertransformasi untuk selalu untuk menjadi lebih baik, tentunya juga untuk kebaikan dan kebermanfaatan orang banyak gitu ya, khususnya perempuan gitu. Dan jadi pastinya kita akan banyak sekali nih tahun-tahun depan pengembangan-pengembangan yang baru. Semoga menjawab. Oke, baik. Semoga lebih jelas ya, Kak Nur. Oke, yang berikutnya ada dari Kak Bergita. Izin bertanya, Kak, apakah bisa untuk mahasiswa semester 5 D3 kebidanan untuk mendaftar? Mohon maaf, untuk saat ini kalau untuk beasiswa jitu profesi kamu harus lulus dulu, lulus S1 atau lulus sarjana terapan ya. Kalau untuk jenjang D3, Yayasan Kokalbe punya program juga jenjang D3 tuh untuk beasiswa jitu ya, jitu apa jitu yang reguler gitu ya, dan juga beasiswa bestari. Nah waktu itu juga pernah nih ketika kita sosialisasi untuk program itu dengan beasiswa Timur. Nanti silahkan teman-teman sahabat kakak semua bisa ikutin sosial media @Yayasan Kokalbe untuk program-program pendidikan, nggak hanya beasiswa tapi pendidikan lainnya. Itu aja dari aku, Katika. Ya, siap. Semoga menjawab ya, Kak Bergita. Oke, ada lagi dari Kak Yolanda. Em, Kalau untuk tes wawancaranya itu, kalau boleh tahu, kira-kira seputar apa saja ya, Kak, yang akan ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Yolanda. Wah, aku suka nih, udah memikirkannya ke depan gitu ya. Makasih loh atas pertanyaannya Kak Yolanda. Jadi kalau misalnya namanya sebuah wawancara, itu adalah ruang di mana kesempatan ya, ruang dan juga kesempatan bagi calon penerima beasiswa itu untuk memberitahu potensinya dia apa gitu, mengenalkan diri dan memberitahu potensi diri apa saja yang sudah dicapai dalam proses pendidikannya mereka ataupun kehidupan mereka juga. Jadi itu benar-benar kesempatan di mana kami sebagai pemberi beasiswa mengenal lebih jauh nih tentang calon penerima beasiswa kami. Nah, di situ calon penerima beasiswa harus seperti apa sih? Pertama, percaya diri ya. Siapa lagi coba ya kalau misalnya teman-teman sendiri aja nggak percaya sama dirinya gitu, gimana gimana pemberi beasiswa itu bisa percaya ya kan? Jadi memang kita harapkan teman-teman itu bisa percaya diri, mengenal, dan nggak cuma percaya diri tapi mengenal dirinya sendiri gitu. Pasti kan kita akan tahu nih, katakan kita pasti akan tanya deh gitu ya, sekedar hobi aja pasti ditanyain nih Kak Tika gitu ya. Maksudnya kita kan pengen tahu gitu ya, apa kelebihan, ruang perbaikannya apa, itu pasti ditanyakan gitu ya. Nah, makanya teman-teman, sahabat kakak harus mengenali dirinya sendiri. Nah, tujuan ke depannya apa? Gitu. Kita akan menanyakan kembali nih apa yang sahabat kakak dan teman-teman sudah tuliskan pada esai dan juga video, itu pasti kita tanyakan kembali. Kita pengen lihat nih, bener nggak sih gitu ya, apa yang sudah teman-teman tuliskan, apa yang sudah diucapkan nih, sesuai nggak pas lagi kita tes nanti pas wawancara, pas kita ngobrol gitu kan. Komitmennya seperti apa sih dalam pendidikannya. Nah, kita pengen tahu itu semua sih gitu ya. Kita pengen tahu juga nggak hanya dalam hal akademik, non akademiknya seperti apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sih, itu benar-benar waktu di mana kita itu saling mengenal gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Mungkin kalau misalnya boleh secara tipsnya, nanti teman-teman bisa cek namanya metode STAR ya, STAR gitu ya, atau bintang kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya STAR, STAR bahasa Inggris, bintang gitu bahasa Indonesianya. Teman-teman kalau misalnya mau ngecek-ngecek gimana sih caranya biar bisa menjawab pertanyaan dalam yang baik gitu dalam proses wawancara, itu bisa pakai metode itu ya. STAR itu S-nya apa? Situasi ya. Jadi teman-teman bisa cerita dulu situasinya apa atau kondisi yang teman-teman sedang rasakan atau sudah pernah jalani itu seperti apa, aksinya apa gitu ya. Enggak deh, T dulu, sorry. Task atau tugasnya apa gitu ya. Terus habis itu A, aksi,
atau apa namanya yang teman-teman kerjakan apa gitu, apa yang eh, apa namanya ya aksinya teman-teman seperti apa gitu ya. Ya, terus result R-nya, result atau hasilnya, apakah itu berhasil, apakah itu belum mencapai sebuah targetnya teman-teman. Nah itu perlu dibicarakan. Nah dan nggak semuanya ketika harus bagus-bagus ya kan, result itu atau hasil nggak semuanya bilang bagus berhasil, itu enggak juga ya, karena kita juga pengen lihat nih kalau misalnya memang jujur aja gitu, jujur menjadi dirinya teman-teman sendiri sih. Jadi kalau misalnya resultnya memang belum mencapai yang sudah diinginkan, nah kira-kira pembelajaran apa sih, hal-hal seperti itu sih nanti teman-teman gitu yang akan ditanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Koirun. Oke, terima kasih Kak Yolanda sudah bertanya. Oke, ya pas sekali ya Kak. Ini sudah di penghujung sesi kelas belajar hari ini dan kayak tidak berasa ya 1 jam ini sungguh penuh akan informasi tentang beasiswa Jitu ini. Oh ya, mungkin ini yang paling terakhir dari Kak Fitria. Kak, apabila saya belum terdaftar sebagai mahasiswa, apakah saya tetap mengisi kolom kampus? Berarti kamu lulus kan, lulus kuliah ya, belum profesi kan? Ya, jadi kampus yang sebelumnya, Fitri ya. Semoga menjawab ya Kak Fitria. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Koirun dan sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mendaftar ya teman-teman. Ini sudah banyak sekali pertanyaan dan penjelasan yang diberikan oleh Kak Koirun. Mungkin saya bisa bantu bagi linknya juga di kolom chat. Nanti teman-teman bisa akses. Atau teman-teman bisa googling juga tentang beasiswa Jitu Profesi. Saya aja googling teman-teman. Meskipun ini kayak, oh bukan bidang saya nih, tapi saya memang penasaran. Setelah saya lihat, oh ini informasinya sangat lengkap. Jadi teman-teman boleh kunjungi sosial media ataupun website dari beasiswa Jitu ini sendiri. Oke, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, teman-teman yang boleh on cam, saya ajak untuk on cam biar kita bisa ambil foto bersama. Saya tunggu ya, teman-teman. Nah, Oke, senang banget. halo. Banyak Katika. Ayo, ada lagi kah, teman-teman? Oke, masih ada Nur. Di sini full of girls. Oke, tidak apa-apa, Kak. Agnes Nur Aziza. Oke, oke, ada Kak Fitri, ada lagi kah, teman-teman? Oke, mungkin ini saja. Oke, saya izin screenshot ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oh, masih ada kehendak ya. Oke, kali lagi ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung untuk sesi kelas belajar ke-24 bersama beasiswa Jitu Profesi dari Yayasan Gokal B. Terima kasih banyak Kak Koirun. Semoga Terima teman-teman kasih banyak bisa mendapat kesempatannya. manfaat yang luar biasa. Sampai bertemu di kelas belajar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Tuhan berkati selalu.